gugus tugas, dia mengatakan bahwa Kuarnas Gerakan Pramuka ini telah menurunkan sekitar 2.000 orang di seluruh Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas Pramuka Peduli COVID-19 ini. Apa-apa saja yang telah dilaksanakan 2.000 anggota Gerakan Pramuka itu, Kak? Hampir 50% dari APBN kita itu terpakai untuk penanggulangan COVID. Kuartir anti Hudep Sapeng. Kuartir daerah, kuartir nasional ngapain? Terutama kami di kuartir nasional tugasnya adalah mendukung, memfasilitasi, dan juga kadang-kadang mesti membimbing sehingga aktivitas teman-teman di lapangan itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, tetap sejalan dengan aturan pemerintah, ya, kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga, nilai-nilai kepramukaan itu tetap terjaga dan terjaga. Itu sih. Kak, itu tadi dari segi hal-hal yang telah dilaksanakan sampai pada hari ini dari satuan tugas tersendiri dari Kuartir Nasional. Kemudian Kak, ini mungkin yang masih banyak belum dipahami oleh anggota Gerakan Pramuka, baik itu dari anggota Pramuka Siaga, kemudian Penggalang, Penegak, Pandega, dan anggota dewasa. Sebenarnya hal-hal apa yang dianjurkan dilaksanakan untuk anggota Gerakan Pramuka per golongannya, Kak? Misalnya kebijakannya untuk Pramuka Penegak bisa melaksanakan ini, untuk Siaga cukup ini, dan anggota dewasa perannya dalam mendidik atau membina anggota muda dalam Gerakan Pramuka itu dianjurkannya seperti apa, Kak? Ini menarik karena apa? Tadi saya sempat katakan kita punya 3 kurikulum. Ada SKU, ada SKK, ada syarat pengurusan Garuda. Kurikulum itu adalah kewajiban bagi peserta didik untuk menuntaskan dengan difasilitasi, dibantu, dibimbing, diarahkan oleh pembinanya kan gitu. Ketika di situasi pandemi ini, apa yang harus dilakukan? Ya kurikulum tetap dilaksanakan. Tentu dengan penyesuaian. Misalnya, kita tidak bisa berkumpul, apalagi kalau di zona merah ya. Zona merah orange itu kan nggak boleh kumpul. Di pendidikan formal pun pemerintah menyarankan seperti itu. Kita tidak bisa latihan bersama. Apakah bisa latihan dari rumah? Bisa. Sekarang justru dituntut dari pembina mampu untuk melihat ini sebagai peluang. Melihat ini bukan sebagai hambatan, tetapi ini sebuah tantangan yang harus diatasi dengan kreativitas. Pramuka mesti kreatif. Kreativitas itu harus datang juga dari para pembina. Bagaimana satu poin SKU atau SKK itu bisa dilakukan walaupun pembina tidak ketemu langsung dengan peserta didiknya. Sebagai contoh, di SKU Penegak, di SKU Pandega itu kan ada satu poin yang bilang bahwa si Pandega harus bisa memanfaatkan barang bekas. Gitu ya. Nah, poin SKU ini bagaimana diterapkan dalam rangka pemenuhan SKU oleh si peserta didik si Pandega itu? Lakukanlah di rumah. Ada banyak barang bekas di rumah, jadi tidak mesti harus kumpul di sanggar seperti begini kan. Kemudian hasilnya diapakan? Ya, sejak awal sebenarnya pramuka itu sudah diajarkan untuk berwirausaha. Buktinya apa? Kita wajib membayar iuran kepada satuan kita sedapat-dapatnya dengan hasil usahanya sendiri. Ini kan yang terbungkus di sana adalah upaya untuk membelajarkan para pramuka menjadi wirausahawan. Ini kesempatan terbuka, silakan lakukan. Terus apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Sesuaikan dengan kondisi di lingkungan.
Saya kira itu. Untuk ini Kak, anjuran-anjuran untuk pemetaannya untuk kegiatan pramuka siaga, penggalang, penegak, apakah bisa diporsikan sama? Kan sekarang Kak banyak kegiatan-kegiatan daring untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan, dan ini masih didominasi oleh pramuka, penegak, dan pandega. Untuk kegiatan-kegiatan siaga dan penggalang itu di tengah pandemi ini, baiknya atau yang dianjurkan dari Kuartir Nasional itu seperti apa Kak bentuknya? Nah, kebetulan kami di Kuartir Nasional sampai dengan hari ini masih ini sudah masuk di tahapan finalisasi ya, menyiapkan pedoman umum latihan pramuka di masa pandemi. Nah, nanti turunannya ada pedoman-pedoman untuk masing-masing golongan, apa yang harus dibuat dan sebagainya, apa yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana penerapan latihan per golongan? Apa yang harus dilakukan? Tadi sudah saya katakan, kurikulumnya tetap ya. Tinggal sekarang bagaimana pembina mendalami esensi dari poin itu, poin SKU itu misalnya, atau SKK atau SPG, lalu coba berkreasi. Kalau ini dilakukan secara daring, seperti apa? Contoh, di penggalang mesti bisa membuat dan menggunakan simpul. Ada beberapa jenis simpul kan, simpul pangkal, simpul mati, dan sebagainya. Kalau ini dilakukan secara daring gimana? Oke, mungkin kalau belum pernah diajarkan dalam latihan sebelumnya, bisa saja ini secara daring. Ini masing-masing menyiapkan ini ya, tali nggak usah panjang-panjang, 20 cm. Oke, kita belajar membuat simpulnya. Oke. Setelah itu didiskusikan. Simpul pangkal misalnya, itu untuk apa? Kemudian, kalau kita membuat ikatan, simpul yang pertama kali dipakai, simpul pangkal. Berarti kan harus namanya juga simpul pangkal kan seperti itu ya. Jadi berarti dia harus mengawali setiap ikatan. Sudah, itu pembelajarannya. Prakteknya bagaimana? Berkemah tidak bisa. Ya suruh saja dia buat di rumah. Bikin jemuran. Talinya apapun, tidak mesti tali pramuka yang putih itu kan. Tali rafia pun yang penting simpulnya kan. Kita tidak lihat jenis talinya, yang kita lihat adalah simpulnya. Dipakai nggak itu simpul. Apapun sebenarnya bisa kita kreasikan. Yang penting kita paham esensinya untuk apa. Karena gitu. Ini penting karena saya beberapa kali pernah menemukan ada teman-teman saya yang pembina itu rajin memberikan latihan dan materi yang termasuk diajarkan kepada peserta didiknya itu adalah simpul dan ikatan. Tapi ketika kami berkegiatan bersama, si pembinanya ini lucu, dia menggunakan simpul yang salah. Saya tanya, kemarin waktu latihan ajar simpul apa? Simpul pangkal, simpul mati, simpul anyam dan sebagainya. Oke, mana itu simpul? Dalam pekerjaan sekarang, bikin tenda nih, mana simpul pangkal? Mana simpul jangkar? Ya mohon maaf ini untuk kritik untuk kita para pembina. Jangan hanya bisa mengajarkan, tetapi proses pembelajaran yang paling baik adalah dengan memberi contoh. Jangan pernah kita meminta peserta didik kita tuh disiplin kalau kita nggak pernah bisa menunjukkan yang namanya disiplin itu seperti apa. Jangan pernah kita menuntut peserta didik kita atau mengharapkan peserta didik kita itu kreatif kalau pembinanya sendiri tidak kreatif. Jadi learning by example itu yang lebih bermanfaat. Nah, ini tinggal bagaimana kakak pembina kita, teman-teman saya para pembina ini dari Sabah sampai Merauke melihatnya. Termasuk juga dari adik-adik Pandega yang ya di SKU-nya kan harus jadi asisten pembina ya, karena harus ikut KMD kan. Iya Kak. Nah, bagaimana ini melihat ini? Karena ini situasinya akan ke depan seperti begini. Kita ada dalam kondisi yang dalam tanda petik tidak pasti. Kenapa tidak pasti?
Karena ini kan faktor kesehatan, pandemi. Nanti kalau sudah bisa teratasi di banyak negara, ya akan turun status epidemi. Makin lokal namanya wabah. Tapi ini akan terjadi dalam belum bisa dipastikan kapan. Dan karena virus ini juga makhluk hidup, maka salah satu hukum alam dari makhluk hidup itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maka jangan heran sekarang yang lagi dibicarakan di banyak forum, banyak tempat, itu namanya happy hypox, yang dia berpengaruh untuk mengurangi kadar oksigen dalam darah. Itu sebenarnya adalah varian dari COVID-19. Dan bisa saja nanti besok ada varian yang baru lagi. Seperti itu. Kakak, sebelum lanjut mungkin bisa siapa tahu kakak haus juga. Saya bisa minum. Sebenarnya tidak terlalu senang menggunakan ini. Saya bawa tumbler. Oh. Boleh minta tolong ada tumblernya. Bawa botol air kayak gini kan tidak menurunkan gengsi kita kan. Saya kira itu. Oke Kak, lanjut ya Kak. Ini mungkin yang paling banyak ditanyakan dan memang paling kalau menurut saya krusial dalam gerakan pramuka, karena dalam berkegiatan itu di ADRT sendiri itu dijelaskan bahwa harus sesuai dengan prinsip dan metode kepramukaan. Di mana salah satu metode kepramukaan itu ada kegiatan berkelompok, kemudian bekerja sama, kemudian berkompetisi, dan ada juga poin yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan kepramukaan itu diupayakan untuk dilaksanakan secara menarik, menantang, dan dilaksanakan di alam terbuka. Nah, inilah mungkin yang menjadi polemik dan banyak sekali anggota gerakan pramuka yang bertanya-tanya sebenarnya di saat pandemi ini apakah metode itu bisa diterapkan dan apakah jika dilakukan secara daring esensi dari metode kepramukaan ini bisa tercapai atau tidak. Seperti itu Kak. Sebenarnya tidak ada yang baru. Ini kan hanya situasi bagaimana kita tidak bisa bertemu langsung seperti ini kan, dilakukan daring. Nah, kalau dilakukan secara daring, apakah metode berkelompok itu tidak bisa diterapkan? Tetap bisa. Kan semua pramuka dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil, terutama untuk yang penegak ke bawah ya. Di siaga ada barung, kemudian di penggalang ada regu, di penegak ada sangga. Apakah itu tidak bisa dilakukan? Tetap bisa. Tinggal bagaimana program aktivitas mereka itu dibuat. Oke, belajar bisa sama-sama sekaligus, tapi penugasan dalam rangka pemenuhan SKU, SKK itu bisa dilakukan dalam bentuk kelompok. Contoh, untuk pemanfaatan barang bekas, bagaimana menerapkan metode berkelompok itu? Ya, mungkin di pertemuan pertama pembina menyampaikan banyak hal tentang pemanfaatan barang bekas itu, manfaatnya dari sisi ekonomi, kemudian untuk pelestarian lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian pasti ada pemberian tugas kan, untuk dilakukan secara berkelompok. Walaupun diberikan secara kelompok, tidak mesti mereka ketemu. Setiap kelompok punya ketua dan wakilnya. Tinggallah mereka bagi-bagi. Kita mau bikin apa? Oh, mau menganyam apa? Dari sedotan bekas. Bahannya bagaimana? Jadi kumpulin masing-masing. Kemudian disepakati apa yang mau dianyam. Jadi dalam settingan kelompok, tetapi pengerjaannya oleh masing-masing individu. Nah, ini cara kita untuk melakukan kalau dalam situasi daring. Ya beda kalau di situasi yang normal kan ketemu nih bahannya dicarikan di sekitar, kemudian ini kan sebenarnya tinggal kita pindahkan saja. Kemudian dilakukan di alam terbuka. Banyak yang menganggap bahwa itu harus di hutan.
harus berkemah. Berkemah. Alam terbuka itu artinya tidak di luar ruangan. Tidak di dalam ruangan. Tidak di dalam ruangan. Jadi anak ketika belajar simpul, ya, itu dilakukan menggunakan pohon yang ada di halaman rumah. Itu juga bentuk penerapan dari metode kegiatan kepramukaan yang dilakukan di alam terbuka. Seperti itu. Jadi jangan kita menggunakan kacamata kuda bahwa karena ini harus berkelompok maka kelompoknya harus ketemu. Tidak mesti juga. Kan gitu. Ya. Apalagi metode yang lain. Kegiatan yang menarik, menantang. Nah ini membutuhkan kreativitas pembina. Menantang itu bukan berarti harus naik tebing yang kemiringannya 45 derajat, tidak mesti harus begitu. Sekarang nih belajar bikin simpul, pangkal, oke, sudah terampil sambil tutup mata pun masih bisa bikin. Nah itu sudah bagus kan. Menantang itu artinya ini harus ditingkatkan. Jadi materinya yang diperdalam, tantangan materinya yang ditingkatkan, bukan bahwa karena ini menantang, kalau sekarang kita berkemah di sini, maka besok berkemahnya di puncak gunung. Tidak, mesti harus begitu juga. Makanya tadi tuh, poinnya adalah bagaimana para pembina, dan kalau yang dewasa, pramuka yang lebih dewasa, penegak, pandega, kan ada pengurus-pengurus Dewan Ambalan, Dewan Rencana, memahami esensi dari kurikulum. Nah, dari situ tinggal didiskusikan. Ini mau dilakukan seperti apa? Konsep mungkin bisa dilaksanakan secara daring tanpa mengurangi esensi dari prinsip dan metode kepramukaan. Ya. Namun masih ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh para pembina maupun peserta didik dalam pelaksanaan metode pembinaan itu, seperti keluhannya mungkin Kak, hubungan emosional yang kurang terjalin karena masing-masing dilaksanakan di rumah. Kemudian keluhan berikutnya secara langsung saja mungkin beberapa gugus depan anggota gugus depannya jika dilatihan rutinkan, jika secara langsung saja itu agak sulit, apalagi secara daring, mending tidak usah dilanjutkan pembinaan itu secara daring. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa diberikan kepada kakak-kakak pembina pramuka maupun peserta didik dalam menghadapi keluhan-keluhan seperti itu tadi Kak? Nah, saya kira panjang lebar tadi sudah saya sampaikan bahwa esensinya kepramukaan bagi peserta didik itu adalah penyelesaian kurikulumnya, SKU-nya, SKK, dan program. Tapi kita waktu latihan yang offline atau latihan secara luring itu susah. Ya. Susahnya di mana? Misalnya Kak, kan saya termasuk salah satu pembantu pembina di golongan penggalang di salah satu sekolah di Makassar. Ya. Itu tidak semua siswa itu antusias, mungkin karena pengaruh pramuka wajibnya saja dia ikut, tapi tidak semua seantusias untuk menyelesaikan SKU-nya Kak. Simpul pangkal dan jangkar saja diajarkan hari ini, besok sudah lupa Kak. Apalagi ini dilaksanakan secara daring. Kemungkinan para pembinanya ini sudah tidak melaksanakan pola pembinaan lagi secara daring seperti itu Kak. Bagaimana Kakak menghadapi hal-hal seperti itu? Nah ini apa ya? Justru sebuah paradoks. Misalnya sebuah paradoks bahwa kepramukaan itu diwajibkan, padahal sebenarnya tidak juga. Esensi dari eskul wajib kepramukaan itu bukan menjadikan semua siswa itu sebagai pramuka. Tidak. Ini tegas-tegas saya katakan tidak. Ini kan kesalahpahaman atas esensi dari Permendikbud 63 2014. Terus eskul wajib kepramukaan itu apa maksudnya? Bahwa eskul itu, kegiatan eskul kepramukaan wajib ada di setiap sekolah. Kemudian dalam pembelajaran kepramukaan dipinjam pakaikan metodenya.
Makanya di dalam itu kan ada 3 tuh pendekatannya. Pendekatan blok, itu biasanya dilakukan di awal semester, awal tahun pelajaran. Kemudian pendekatan aktualisasi. Lalu yang ketiga pendekatan reguler. Nah, yang reguler ini adalah aktivitas pembinaan kepramukaan yang sebagaimana adanya. Jadi tidak dipaksakan bahwa semua siswa itu harus. Siapa yang berminat dia ikut pramuka silakan, yang mau PMR silakan, yang mau kesenian silakan, olahraga silakan. Itu esensi dari eskul wajib. Artinya kegiatan-kegiatan eskul wajib itu bukan hanya kepramukaan. Ada olahraga, ada seni juga. Nah, maksudnya adalah bahwa di setiap satuan pendidikan dasar dan menengah itu mesti ada eskul olahraga, eskul kesenian, dan eskul kepramukaan. Tapi apakah semua siswa harus ikut olahraga? Kalau pelajaran iya. Untuk mengembangkan minat dan bakat tidak wajib semua. Begitu juga dengan kesenian, nyanyi, lukis, tari. Tapi sekolah wajib menyiapkan itu. Peminatnya silakan masing-masing peserta didiknya bebas memilih. Nah, ya mohon maaf ini mungkin bukan ranahnya kami ya di masuk melihat ini, tapi bagi saya karena ini tadi disinggung tentang eskul wajib kepramukaan itu ada kesalahpahaman sebenarnya bahwa dengan judul eskul wajib kepramukaan maka semua siswa jadi pramuka. Tidak, ini harus diperbaiki. Yang kedua, dalam pembelajaran rutin di sekolah yang terjadi adalah kebingungan. Seakan-akan pramuka menjadi mata pelajaran, padahal kan tidak. Bagaimana mungkin sebuah pendekatan pendidikan non formal dibawa dan diterapkan dalam pendidikan formal? Saya agak bingung juga dengan pendekatan seperti itu. Lalu esensinya apa? Esensinya adalah penggunaan metode kepramukaan dalam pembelajaran formal. Oleh karena itu, maka dalam Permendikbud 63 mensyaratkan semua guru sekurang-kurangnya mengikuti kursus pembina mahir tingkat dasar. Untuk apa? Untuk memahami tentang metode kepramukaan itu sehingga bisa dipakai dalam pembelajaran matematika oleh guru matematika. Kalau guru kelas di SD berarti semua dia harus tahu bagaimana menerapkan ya kan pembelajaran tematik ya. Nah, guru biologi harus paham tentang metode kepramukaan supaya bisa dipakai dalam pembelajaran biologi, fisika dan sebagainya. Tapi bukan menjadikan semuanya harus pramuka. Nah, itu pemborosan anggaran sebenarnya. Semua siswa mesti punya seragam pramuka, bukan itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti ditonton banyak orang dan ini menjadi penyadaran baru. 6 tahun kan kita lakukan seperti itu kan. Artinya ketika harus belajar dari rumah, bagaimana eskul kepramukaan? Ya eskul kepramukaan ada kurikulumnya sendiri. Ada SKU, SKK, SPG. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat juga diminta untuk menjadi narasumber di sebuah acara diskusi oleh teman-teman di Racana, IAIN Ambon. Ada pertanyaan juga seperti itu. Bagaimana kita di masa pandemi ini menerapkan eskul wajib kepramukaan? Nah, penyampaian saya sama seperti itu. Kemudian, bagaimana contoh? Jadi ada yang menanyakan, bagaimana aktualisasi pembelajaran menggunakan metode pramuka? Saya kasih contoh pembelajaran matematika, geometri, belajar tentang bangun ruang. Contoh bangun ruang yang mau dipelajari apa? Balok. Oke. Metode kepramukaan sistem berkelompok. Bagaimana penerapan dan pembelajaran matematika? Nah, kebetulan saya suka pakai contoh matematika karena matematika ini sejak zaman dulu dan beberapa mata pelajaran lain dianggap sebagai mata pelajaran yang dalam tanda petik menakutkan. Sehingga tidak semua siswa suka matematika. Tapi apakah semua siswa di satu kelas itu tidak suka? Tidak juga. Ada yang suka. Katakanlah di kelas itu ada 4 atau 5 orang yang nilai mata pelajaran matematikanya di atas rata-rata.
di atas KKM lah misalnya. Bagaimana mereka dimanfaatkan untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya dengan menggunakan settingan kelompok. Nah, disitulah penerapan metode sistem berkelompok dalam kepramukaan. Jadi, guru menyiapkan alat peraganya, menyiapkan LKS-nya, kemudian mentransfer pengetahuan itu nomor 1 kepada mereka yang nilainya bagus-bagus tadi. Anggaplah mereka sebagai tutor di kelompoknya. Ya, diajarkan apa itu balok. Balok itu adalah 4 persegi panjang yang berbeda ukuran yang digabung. Nah, bagaimana menghitung luasnya? Bagaimana menghitung volume atau isinya? Dikasih tahulah rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi, kan gitu. Cara hitungnya contoh seperti ini. Tapi kalau ini yang basic dulu ya. Sudah? Oke. Ini contoh. Coba kalian berempat kerjakan atau berlima kerjakan. Mereka kerjakan, diperiksa, oke sudah benar. Oke, sekarang waktu kalian kembali ke kelas, ke kelompok masing-masing. Jelaskan untuk teman-teman. Nanti ada soal latihannya ini. Oke ya? Iya. Mereka kembali menjelaskan seperti yang mereka dapatkan, mereka pahami dari guru, jelaskan ke teman-teman di kelompoknya. Kemudian dilakukan dalam terbuka, dalam bentuk yang menarik dan menantang. Biasanya kita arahkan, lomba. Oke, pembelajaran matematika dilombakan, bisa. Belajar tentang volume balok tadi, bisa. Guru menyiapkan sejumlah potongan balok, siswa memindahkan berkelompok tadi, setengah kelompok tadi, berlomba memindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain selama waktu tertentu. Tapi kalau anak SMA gimana? Ya tutup matanya biar lebih menantang. Oke, siapa yang menang? Siapa yang menang adalah yang paling banyak atau yang mengumpulkan balok dengan volume terbanyak. Jadi bukan jumlah baloknya, tapi volume balok yang terbanyak. Artinya apa? Mereka kan harus menghitung. Berapa volume balok yang saya kumpulkan? Atau kami kumpulkan? Itu tentu mereka harus menggunakan rumus yang tadi diajarkan, panjang kali lebar kali tinggi dikali berapa banyak balok, kan seperti itu. Nah, kemudian ada sistem tanda penghargaan. Penghargaan itu kan bisa secara verbal, bisa juga secara non verbal, bisa juga secara dalam bentuk benda. Terserah kreasi dari guru. Itu contoh. Atau yang lain, misalnya belajar tentang segitiga. Kita di pramuka kan terbiasa tuh di Penggalang apalagi kan menaksir tinggi pohon, lebar sungai. Itu kan aplikasi dari trigonometri sebenarnya Pitagoras. Kan gitu. Nah, itulah contoh bagaimana model aktualisasi dalam pembelajaran menggunakan metode kepramukaan. Silakan dikembangkan lagi yang lain. Di biologi, kita terbiasa kalau menjelajah disuruh mendata jenis tanaman apa yang ditemui. Ya, mungkin bisa ditambah kalau belajar tentang klasifikasi, ini termasuk monokotil apa dikotil, ciri-cirinya seperti apa kan sudah disampaikan. Nah, kemudian manfaatnya udah. Itu dilakukan di mana? Mesti di alam terbuka. Kan gitu. Kalau ini harus dilakukan secara daring, ya carilah di sekitar rumahnya masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan merupakan sesuatu yang sulit, tetapi hanya karena kurang kreatif saja. Kata kuncinya tuh mesti kreatif. Nah, kreativitas pun kreativitas yang bermakna. Jadi nomor 1, dalami dulu kurikulumnya, pahami tentang materi, esensi materi, baru kembangkan secara kreatif bagaimana pendekatan yang berguna. Saya kira itu. Sekira menarik sekali ya Kak, jika memang pada pelaksanaannya sampai di sekolah-sekolah sudah mengaktualisasikan prinsip dan metode kepramukaan dalam proses pembelajaran. Sekira ini menarik sekali Kak, karena melihat antusias siswa sekarang karena di era digital, minat untuk belajarnya itu
dari segi secara langsung atau tatap muka itu semakin ada yang mengatakan semakin menurun Kak, karena metode-metode yang digunakan mungkin tadi tidak semenarik yang dijelaskan oleh Kak Saul. Saya kira gini, ini bukan karena mereka tidak mau belajar, cuman karena mereka berlimpah dengan sumber belajar. Beda dengan zaman kita sekolah dulu. Saya kalau tugas bikin paper itu kan harus cari bukunya dulu, karena bukunya masih jarang, nah harus ke perpustakaan. Sekarang anak-anak kita apa? Sambil tiduran pun masih bisa dapat kan? Nah, karena itu dituntut bagaimana kita sebagai pengajar, kita sebagai pembina pramuka itu memanfaatkan kemajuan ini untuk merangsang mereka tetap belajar. Ngapain juga capek-capek latihan pramuka hanya belajar tentang Morse. Morse itu titik dan garis, A itu titik garis, lawannya N garis titik. Itu sudah tidak zamannya lagi. Karena apa? Dia sambil tidur-tiduran pun, sambil dengar musik pun bisa dapat di gadgetnya dia. Nah, ini harus dirubah. Begitu juga dengan pendidikan formal. Sumber belajarnya sudah berlimpah. Ini yang harus dikreatifkan oleh para pengajar. Sama juga dari pramuka. Kalau zaman kita dulu kan mau cari satu aturan itu susah sekali ya. Paling yang kita dapat itu fotokopi data fotokopi. Fotokopi dan sebagainya. Iya. Kalau anak sekarang kan sudah beda. Nah, ini yang harus sebenarnya menantang kita sebagai orang dewasa untuk lebih kreatif. Kembali lagi kata kuncinya kreatif. Jadi itu anak tidak senang belajar, tidak. Di mana? Pinrang kan? Pinrang Kak. Di Pinrang dong. Yang kemarin bisa bikin pesawat hanya belajar dari YouTube. Itu kan sebenarnya tamparan untuk pendidikan formal. Nah, anak saya di rumah itu juga lebih banyak YouTube dia. Tapi dia belajar dari situ. Dia belajar bikin squishy, belajar bikin slime itu dari YouTube. Dia cuma tinggal bilang, Pak butuh ini, mau bikin apa, mau bikin ini. Oke, kita sama-sama belajar. Dia mau bikin, silakan. Nah, jadi kuncinya tadi bahwa sumber belajar sudah tersedia sangat banyak, tinggal bagaimana kreativitas kita sebagai pengajar, sebagai pembina untuk memanfaatkan itu sehingga anak-anak tetap belajar dengan gayanya mereka. Kak, beranjak nih dari tadi masa pandemi dilakukan secara daring dan metode-metode yang dilaksanakan, melihat untuk pasca pandemi Kak, apakah di Kuarnas itu ada kebijakan tersendiri yang apakah kemungkinan berubah atau tetap dipertahankan tetapi dengan metode-metode tersendiri atau pedoman-pedoman seperti tadi yang dikatakan oleh Kakak, akan ada petunjuk untuk pelaksanaan pembinaan baik saat pandemi ataupun nanti setelah pandemi. Bagaimana terkait regulasi dari Kuartir Nasional Kak? Kebetulan tanggal 14 dan 15 Agustus kemarin saat Hari Pramuka, kami di Komisi Abdimas itu mengadakan satu agenda khusus dialog tentang Abdimas, menghadirkan narasumber dari semua pimpinan Kuartir Nasional. Nah, salah satu topik yang dibahas waktu itu adalah bagaimana tata kelola organisasi Gerakan Pramuka dalam memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Nah, narasumbernya adalah Kakak Khairul Huda, Dr. Khairul Huda, SMA. Beliau adalah wakil ketua Partai Nasional, ketua Komisi Organisasi dan Hukum. Nah, di saat itu beliau katakan begini, kita organisasinya tetap jalan, tetapi tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Sebagai contoh misalnya, di setiap ruangan mesti kita siapkan hand sanitizer untuk dipakai oleh warga satu ruangan. Kemudian perlu kita mengadakan atau pengadaan alat cek suhu termogan, taruh di tiap ruangan. Kali ini kami di Kuartir Nasional kebetulan 2 minggu kemarin itu ada beberapa staf kami yang ada yang terkonfirmasi positif, kemudian untuk mengantisipasi sebagian besar staf itu juga sudah dirapid, ada yang reaktif, kemudian tidak lanjut dengan swab PCR ya. Alhamdulillah banyak yang ternyata non confirm ya. Nah, ini akan kami lakukan. Jadi mereka mulai ke hari Senin kemarin tanggal 7 itu sudah kembali berkantor, tapi tidak masuk semua.
mereka diatur jadwalnya. Jadi kami juga akan memasang di tiap ruangan itu hand sanitizer yang bisa direfill. Jadi alatnya tetap di situ, ya. Tinggal nanti cairannya diganti-ganti kalau sudah habis. Kemudian cuci tangan. Jadi protokol kesehatan tinggal kita terapkan aja di lingkungan kita masing-masing. Ini bagus, tadi saya lihat begitu datang di sanggar ini juga disiapin itu ya. Nah, tinggal mungkin kalau tempat cuci tangan mesti keluar ya, mungkin di tiap ruangan dipasang aja hand sanitizer. Jadi ya, kan kita butuh tiap waktu ini ya, untuk cuci tangan. Tangan kita masih sering basah karena apa? Deterjen. Kita mengapa harus cuci tangan pakai sabun? Karena deterjen itu menghancurkan bagian luar dari virus itu. Virus itu kan kekuatannya itu justru di luar, karena di situ kan ada deterjen. Dia bisa dihancurkan lewat. Jadi tinggal itu aja disiapin. Sudah bagus, saya kira ini tinggal ya, disiplin aja untuk melakukan ini. Terakhir mungkin Kak, diskusi kita pada hari ini sangat berjalan dengan baik ya. Mungkin masih banyak ilmu-ilmu dari Kak Saul ini yang belum terkeluarkan dari diskusi kita pada hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa kembali berdiskusi apakah jika sudah kondisi mulai normal ataukah pasca pandemi jika kita diberikan umur panjang. Amin. Kepada kakak-kakak yang masih setia menonton channel kami, YouTube kami UKM Pramuka UNM, jangan lupa untuk di like, di share ke kakak-kakak yang lain, dan jangan lupa di subscribe. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.